Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilahi nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Pagi hari Selasa selalu kita melakukan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Fadzakir fa inna zikrotan fa'ul mu'minin. Para ustadz dan ustadzah, baitus salam dari PAUD sampai SMA, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kegiatan kita terus berjalan sebagaimana biasa. Kita mengadakan taujih di pagi hari Selasa untuk bagaimana kita dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dengan saling mengingatkan di antara kita bisa istiqomah dalam menjalankan amanah, ya, untuk berjuang di jalan Allah dalam bidang pendidikan ini. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dalam rangka hijrah, ya, tahun hijriyah, yang kita dituntut, diminta untuk bisa bagaimana hijrah itu kita realisasikan dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita. Karena kita memahami hijrah tidak sekedar pindah tempat. Ada dua hal bahwa hijrah itu, pertama hijrah makaniyah, yang kedua hijrah maknawiyah. Jadi hijrah makaniyah itu pindah tempat, tapi kalau hijrah maknawiyah itu pindah keadaan. Sebagaimana kita ketahui dalam sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah itu. Hijrah makaniyah yaitu pindahnya para sahabat dari Makkah menuju ke Madinah. Namun kalau kita ketahui bahwa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memindahkan atau hijrah, ya, makaniyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memindahkan terlebih dahulu dari keadaan yang tidak baik, keadaan jahiliyah, keadaan gelap gulita, dari keadaan kafir, dari keadaan musyrik menuju kepada keadaan Islam. Jadi mereka dihijrahkan terlebih dahulu dari situasi yang tidak baik. Nah, inilah hijrah maknawiyah.
Jadi Rasulullah SAW sebelum menghijrahkan para sahabat ke Madinah, Rasulullah menghijrahkan terlebih dahulu dari keadaan yang tidak baik, dari keadaan kafir, dari keadaan musyrik, dari keadaan jahiliyah menuju ke Islam. Nah, inilah para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami hijrah maknawiyah ini terus bagaimana kita mengupayakan kita bisa hijrah dalam arti pindah dari keadaan yang kurang baik menuju yang lebih baik. Nah, inilah tahun Hijriyah yang mengingatkan kepada kita bagaimana kita terus melakukan perbaikan-perbaikan, dalam arti kita bagaimana setiap tahunnya kita melakukan perubahan-perubahan menuju yang lebih baik. Nah, ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dari tahun ke tahun alhamdulillah mengalami progres yang lebih baik. Apa itu dari fasilitas, kuantitas, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas. Jadi kita bagaimana mengupayakan pindah dari kualitas yang kurang baik menuju yang lebih baik. Nah, sudah barang tentu siapa yang menghijrahkan itu? Siapa orang-orang yang akan memindahkan Baitus Salam ini dari keadaan yang kurang baik menuju yang lebih baik? Ya, nggak ada yang lain selain daripada para ustadz ustadzah semuanya. Jadi para ustadz dan ustadzah semuanya inilah yang berkewajiban untuk bagaimana memindahkan atau memperbaiki dari keadaan yang kurang baik, kualitas yang kurang, ya, menuju kepada kualitas yang lebih baik. Nah, inilah kita perpindahan tahun Hijriyah yang dari tahun 1441 menuju 1442 ini kita bisa lebih baik lagi. Ini yang perlu kita sama-sama ketahui, bagaimana kita hijrah itu. Maka sering sekarang itu istilah-istilah hijrah itu dengan personil-personil, apa itu selebriti hijrah, atau ada apa itu orang hijrah, itu artinya apa? Yang dulu dalam keadaan yang gelap, dalam arti mungkin sebelumnya preman, sebelumnya perilakunya apa kurang baik, tapi dengan pemahaman dan pengajian terus dia apa itu pindah menjadi orang yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih solihah. Itu kita sering mendengarkan kelompok-kelompok hijrah, yaitu kelompok-kelompok hijrah. Nah, inilah hijrah yang disebut dengan hijrah maknawiyah. Maka dengan kesiapan ketika hijrah maknawiyah yang sudah Rasulullah SAW mengarahkan, mentarbiyah para sahabat, itu baru hijrah makaniyah. Dan disitulah Rasulullah membentuk keadaan yang lebih baik lagi, sehingga Madinah yang tadinya apa namanya bukan Madinah, tadinya adalah Yasrib. Yasrib itu artinya serba kacau, kemudian dinamakan atau jadi nama Madinah, ya, sehingga keadaan yang lebih baik. Nah, itu para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita ya yang berkenaan dengan keadaan ya atau hijrah yang lebih baik itu. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun, wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari-hari ini, tahun-tahun ini dan yang akan datang itu lebih jelek daripada yang lalu, maka orang itu orang yang terlaknat. Sebaliknya bagi orang-orang yang hari-hari ini atau tahun-tahun ini dan yang akan datang itu lebih baik dari yang lalu, maka orang yang seperti itu adalah orang yang beruntung. Nah, kita pengen yang beruntung atau yang terlaknat. Nah, ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin tidak dilaknat oleh Allah, ya, sudah barang tentu kita lebih baik dari hari-hari kemarin, dari tahun-tahun kemarin. Nah, ini menjadi prinsip bagi kita, bagaimana Baitus Salam terus lebih maju, lebih baik, lebih berkualitas. Nah, ini ya kita pikir bersama. Yang bertanggung jawab adalah kita semua, ya, agar supaya lembaga dakwah, lembaga pendidikan Islam ini terus berkembang lebih baik, dan ini menjadi jariah untuk kita kelak nanti. Nah, ini para ustadz dan ustadzah, untuk menghijrahkan, memindahkan, jangan sampai kita lebih jelek, ya, atau menurun kualitasnya, menurun, ya, keadaannya lebih jelek. Ini naudzubillah. Nah, maka bagaimana kita terus meningkatkan kualitasnya, lebih diperbaiki, anak-anak didik kita, ya, terus kita upayakan untuk bisa lebih baik, lebih berkualitas, berakhlak mulia, hafalannya lebih banyak, akhlaknya lebih baik, nilainya juga lebih baik. Itu ya jadi harapan kita, harapan orang tua, ya, dan insya Allah kembalinya tidak kemana-mana, kembali kepada kita semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, para ustadz dan ustadzah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.